Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Untuk kelas 2 silakan teman-teman dibuka buku akidah akhlaknya ya. Sembari dibuka dan juga disimak materi yang Bapak sampaikan sesuai halaman yang sedang Bapak sampaikan. Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paketnya. Kita sudah membahas Asmaul Husna. Nama-nama baik atau sifat-sifat Allah yang dimiliki Allah. Nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, yang jumlahnya ada 99. Ada berapa? 99. Namun yang kita pelajari khusus untuk nama-nama Allah Al-Hafiz dan Al-Wali. Al-Hafiz dan Al-Wali. Di pertemuan lalu atau di pekan lalu Bapak sudah sampaikan bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama yang Allah miliki. Nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Yang jumlahnya yaitu 99. Apa fungsinya, Pak? Tentu fungsi kita tahu nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang baik ini yang indah, maka akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa memahami dan juga bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena 99 ini sebagaimana di dalam Al-A'raf surat ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Karena hanya milik Allah lah Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Maka kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah ya, dengan menyebut Asmaul Husna ini atau nama-nama baik yang Allah miliki. Ya. Kemudian Allah memerintahkan juga agar meninggalkan ya, terhadap hal-hal yang menyimpang dari kebenaran atau yang jauh dari kebenaran ya, karena orang yang jauh terhadap kebenaran atau orang yang menolak kepada kebenaran, maka mereka akan mendapatkan balasan atas apa-apa yang dikerjakan. Nah, kemarin juga sudah Bapak sampaikan Asmaul Husna Al-Hafiz, yang mana Allah maha menjaga, Allah maha memelihara. Sehingga Allah memelihara segala alam semesta ini, ya, benda-benda langit, matahari, bulan, bumi, dan lain sebagainya Allah jaga. Ya, sehingga semuanya ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena Allah maha menjaga, Allah menjaga dan memelihara semua itu. Dan kita sebagai seorang muslim juga dapat meneladani sikap Al-Hafiz yang Allah miliki. Dengan apa, Pak? Dengan kita menjaga diri, kita bersih-bersih diri, kita mandi, kita jaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga kita bisa menjaga lingkungan. Kita membersihkan lingkungan, memelihara lingkungan dengan membersihkan, menyapu, mengepel rumah, atau mungkin memberi makan hewan. Nah, itu salah satu cara kita meneladani sikap Al-Hafiz, yaitu maha menjaga dan maha memelihara yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Nah, kita bisa mencontohkan dengan hal-hal yang tadi Bapak sampaikan. Nah, adapun hari ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Wali. Ya, teman-teman bareng ikuti Bapak. Al-Wali. Ya, Al-Wali. Yang artinya Allah maha melindung. Ini hampir sama ya, menjaga dan melindungi. Namun melindungi ini tentu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengurus, mengatur ya, terhadap semua yang Allah ciptakan. Apa aja, Pak? Manusia juga, hewan-hewan juga. Ya, ini semua ciptaan Allah, maka Allah melindungi, Allah menjaganya. Ya, Allah menjaga terutama bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, apa itu orang yang beriman? Yaitu orang yang taat terhadap perintah Allah, ya, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian
juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ya. Kemudian bertakwa, mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan amal soleh. Nah, maka inilah orang-orang yang Allah lindungi. Pak, apakah mereka doang? Semua manusia dilindungi oleh Allah. Namun Allah ya akan lebih melindungi kepada orang-orang yang beriman. Allah lebih menyayangi kepada orang-orang yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah, serta mengerjakan perbuatan-perbuatan yang soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan apa Pak Allah melindungi? Tentu Allah melindungi dari kebiasaan mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada kepintaran atau kecerdasan. Ya, dan Allah juga senantiasa ya menolong segala urusan-urusan kita. Ya, terkadang kita, aduh ini banyak masalah, bagaimana solusinya? Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Allah senantiasa melindungi kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Salah satunya gangguan-gangguan setan. Setan selalu mengganggu kita. Maka Allah senantiasa melindungi kita. Maka kita bisa meminta kepada Allah, ya Allah lindungilah hamba. Karena Allah Maha melindungi. Maka Allah melindungi kita dari para godaan setan-setan. Ya, demikian. Nah, adapun di sini di surah Al-Baqarah ayat 257 Bapak baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya Allah memberikan perlindungan ya, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan Allah juga mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kebodohan atau dari kekafiran ya, kepada cahaya Islam atau kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gimana Pak dengan orang-orang kafir? Ya, maka orang-orang kafir ini mereka berlindung kepada setan. Nah, kita sebagai seorang beriman berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang-orang kafir berlindungnya kepada setan. Dan mereka yang berlindung kepada setan, maka mereka akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Nauzubillah min zalik. Ya, sangat menyeramkan apabila masuk neraka kekal lagi selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada setan. Tidak boleh. Namun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang senantiasa melindungi makhluk-makhluknya dari hal-hal yang mengganggu. Apa aja Pak yang mengganggu? Musibah, setan-setan. Karena setan tidak senang kalau kita beriman kepada Allah. Ya, jadi mereka senantiasa mengganggu. Nah, dengan apa Pak? Kita berlindung kepada Allah. Bisa kita mengucapkan kalimat thayyibah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau senantiasa berdoa al-wadi, al-wadi, al-wadi. Nah, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, bagaimana kita meneladaninya, Pak? Bagaimana kita mencontohkan sikap al-wali yang Allah miliki? Maka bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan melindungi saudara-saudara kita, atau teman-teman punya adik, dilindungi, dijaga. Ya, kemudian teman-teman mungkin punya tumbuh-tumbuhan di rumah, dilindungi, dijaga dengan cara disiram. Ya, kemudian dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak tumbuhan, atau mungkin hewan-hewannya punya peliharaan dijaga. Nah, itulah salah satu bentuk kita ya meneladani sikap atau sifat dari Asmaul Husna, terutama Al-Hafiz dan Al-Wali yang sedang kita pelajari pada pekan ini. Ya, demikian. Sehingga setelah ini, setelah teman-teman belajar, ya, jadi setelah teman-teman belajar, teman-teman bisa melafalkan, bahkan bisa menghafal, melafalkan dan menghafal kalimat Asmaul Husna, terutama Al-Hafiz dan Al-Wali, yaitu saat berdoa.
Ya Allah, jagalah diri hamba dan jagalah kedua orang tua hamba. Ya, Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Wali. Nah, maka dibiasakan untuk mengucapkan kalimat tersebut, ya, terutama nama-nama baik yang Allah miliki. Kemudian apalagi menunjukkan sikap dan tanggung jawab. Nah, kita teladani ya sikap penjagaan yang Allah miliki, kita teladani dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak diri kita, serta peduli terhadap sesama. Kita lindungi apa-apa yang ada di lingkungan kita. Mungkin ada yang memelihara hewan, atau mungkin ada yang menanam tumbuh-tumbuhan, maka harus dijaga dan juga harus dilindungi. Sehingga inilah satu cara untuk melatih tanggung jawab kita. Nah, kemudian memelihara diri sendiri, memelihara, menjaga, dan melindungi sekitar yang tadi Bapak sampaikan, serta dapat melindungi dan menghormati orang lain. Ingat, orang yang lebih tua kita harus hormati. Teman-teman, ketika ada orang yang lebih tua atau kakak kelas, nah maka hormati. Orang tua hormati. Kemudian kalau teman-teman punya adik yang masih kecil, maka teman-teman sayangi, disayang. Ya, demikian. Nah, adapun setelah ini diharapkan teman-teman bisa membuat video, ya, kemudian mengucapkan kalimat Al-Hafiz dengan arti Al-Hafiz yang maha menjaga, Al-Hafiz yang maha menjaga, Al-Hafiz yang maha menjaga, Al-Hafiz yang maha menjaga, Al-Hafiz yang maha menjaga sebanyak 5 kali. Kemudian dilanjut Al-Wali yang maha melindungi, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Wali yang maha melindungi. Sebanyak 5 kali dan 5 kali. Nah, dibentuk dalam satu video. Kemudian nanti dikirim ke Bapak dengan suara yang lantang dan tegas. Ya, pengucapannya juga yang benar. Ya, insya Allah bisa teman-teman kelas 2 semua, insya Allah bisa. Ya, Bapak yakin karena bacaannya sudah bagus-bagus. Ya, tinggal kita latihan. Nah, nanti setelah sudah dibuat video, teman-teman silahkan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sholat zuhur, baca doa. Kemudian Al-Hafiz. Al-Hafiz. Ya Allah, meminta perlindungan untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya terutama. Ya, semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk antusias teman-teman, semangat teman-teman dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda atas semangat kita dalam belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira.